Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ayyuhal muslimun ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah kembali dimuwajahkan kita di majelis ilmu. Kiranya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi bagian dari umat yang sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Umat yang dimudahkan bagi kita langkah kita menuju surga. Salawat salam semoga senantiasa teri'tiqad biqalbi, teriyakini dalam hati tanpa keraguan bahwa sebaik-baik uswah dan qudwah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun manusia yang perilakunya, fragmen hidupnya layak untuk ditauladani dan menjadi penjamin bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah kecuali dengan mencontoh dan meniru apa-apa yang Rasul perintahkan pada kita untuk mencontohnya dan menjauhi apa-apa yang beliau larang kita untuk melakukannya. Sebagaimana yang termaktub di dalam jazakallahu khairan katsiran. Ini namanya nyunah itu ya. Nyunah itu ada kebaikan yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan waktu. Bahwa besok harus lebih baik dibanding hari ini itu ya. Karena baru kali ini ada suguhan teh di hadapan saya di Masjid Ar-Rahmah itu ya. Berarti ada peningkatan ini. Ustadznya jauh lebih bergizi nanti. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk mengitba'i apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ma di situ bersifat mutlak, umum. Dan apa saja atakumur rasul yang Rasul perintahkan, maka kita diminta untuk fakhudhuhu, khud ambillah, lakukan. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang Rasulullah larang bagi kita melakukannya, anhu, atasnya, fantahu, maka jauhilah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, hari ini kita akan kembali melihat sebagian atau cuplikan fragmen kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu peran yang beliau menjalaninya setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia 40 tahunnya. Kemarin sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana kompleksitas peran Rasul dalam kehidupan beliau yang tak melulu hanya berfungsi sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah umat. Tapi beliau juga seorang pendidik, beliau juga seorang sahabat terbaik, beliau juga seorang pemimpin terbaik, dalam hal ini adalah pemimpin umat. Atau yang kemudian hari ini kita sebut sebagai presiden, raja atau yang semisalnya, meskipun tidak tepat benar-benar sama. Tapi minimal dua peran penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tersebarnya Islam, sehingga sempat kemarin kita bahas bagaimana seorang sejarawan ya, dari Amerika Serikat yang bernama Michael Hart
itu memposisikan beliau di dalam bukunya yang sempat menjadi diskusi panjang, debat panjang berkaitan dengan pemosisian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di peringkat pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dan bisa kita bayangkan bagaimana efeknya pada saat itu, karena yang pertama yang menulis seorang Katolik, kemudian yang kedua dia berkebangsaan Amerika Serikat, dan yang ketiga dia menempatkan posisi Tuhannya dalam tanda petik itu di posisi ketiga dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Yang pertama dia meletakkan nama Muhammad, di poin kedua atau di level kedua dia meletakkan bukan Isa ibni Maryam, tetapi dia meletakkan Isaac Newton, baru kemudian yang posisi ketiganya adalah Isa alaihi salam. Ini yang kemudian menjadi debat panjang pada saat itu, tapi kemudian dia berhasil mempertahankan argumentasinya bahwa tidak ada satupun pemimpin di dunia yang memiliki tingkat pengaruh luar biasa terhadap para pengikutnya, bahkan dunia, kecuali itu ada pada diri Muhammad, kata Michael Hart. Maka hari ini kita akan melihat bagaimana sejatinya pola kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengarahkan para sahabat atau umat untuk kemudian menjadi pilar-pilar peradaban yang menggoncang dunia pada saat itu. Jadi kita tahu bahwa Madinah dan Makkah, wabil khusus Jazirah Arabia, itu bukan wilayah yang secara geografis menjadi wilayah yang dilirik oleh dua negara besar yang ada pada saat itu, yakni Bizantium, atau langsung saya sebutkan Persia dan Romawi, karena Romawi dibagi dua, nanti ada Bizantium, itu Romawi Timur, sedangkan Romawi Barat ibu kotanya Rum. Kalau Bizantium ibu kotanya Konstantinia atau Konstantinopel. Jadi pada saat itu dua imperium besar ini sama sekali tidak tertarik dengan Jazirah Arab. Kenapa? Karena dari sisi topografi dan geografisnya memang tidak menarik. Gurun pasir, gersang, tidak memiliki produk yang diunggulkan kecuali hanya kurma. Dan pada saat itu kurma juga tidak tereksploitasi sebagaimana hari ini. Hari ini ada puluhan jenis kurma yang kemudian bisa dieksploitasi secara luar biasa. Pada saat itu tidak atau belum menemukan ritme pertanian seperti hari ini. Sehingga kemudian Romawi dan Persia sama sekali tidak tertarik kalau berbicara Jazirah Arabia. Artinya apa? Islam itu hadir atau muncul dari sebuah wilayah yang tidak diperhitungkan. Nah, ini yang menarik, tidak diperhitungkan. Bahasa tidak diperhitungkan itu kalau hari ini itu namanya kambing hitam. Kambing hitam. Jadi kalau misalnya suatu saat Persik Kediri itu harus melawan Manchester United itu ya, maka itu disebut kambing hitam gitu, atau kuda hitam. Jadi bagaimana kok kambing hitam? Kuda hitam Pak ya, lebih tepatnya ya. Jadi yang diprediksi bisa mengejutkan itu ya, mengejutkan, tetapi tidak terprediksi sebagai sosok yang kuat. Nah, pada saat itu Madinah dengan Mekah itu seperti itu. Jadi sama sekali tidak diperhitungkan, dia hanya sebuah wilayah yang menjadi kuda hitam. Tapi kemudian kata Michael Hart, kita bisa melihat bagaimana sebuah wilayah yang sama sekali tidak diperhitungkan itu kemudian bisa tumbuh berkembang di tengah-tengahnya sebuah peradaban yang teramat sangat tinggi, bahkan melampaui peradaban yang dimiliki oleh Persia dan peradaban yang dimiliki oleh Romawi. Saya contohkan hal yang paling sederhana, di masa Islam itu hadir sebagai sebuah petunjuk hidup ya di Madinah, karena kalau pada saat Islam itu di Makkah masih belum terejawantahkan dalam bentuk aturan-aturan hidup yang dilaksanakan. Tapi ketika kemudian dia sudah hadir di Madinah, Rasul sudah memiliki kekuatan secara politik, secara ekonomi, bahkan secara militer, maka pada saat itu Islam menjadi sebuah aturan yang diterapkan dalam kehidupan atau perundang-undangan kalau hari ini kita bicara dalam sistem modern. Dan ternyata dalam perundang-undangan yang Rasul tetapkan dengan nama Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah, masyarakat diajarkan yang pertama tentang konsepsi persaudaraan, kemudian yang kedua konsepsi ta'awun atau tolong menolong, itu bukan hanya antar muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin, tetapi juga muslim dengan non muslim, ya mukmin dengan non mukmin. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah baik dari Bani Quraidah, Qainuqa maupun Bani Nadir
itu dengan aturan piagam Madinah dipaksanya dalam tanda petik, karena ini pasti terjadi di seluruh dunia dalam zaman modern ini, dipaksa untuk ikut membela, ikut melindungi Madinah. Kenapa? Karena mereka bertempat tinggal di sana. Sama dengan kita berbicara Indonesia, maka ras apapun, maka berkeyakinan apapun, maka bersuku apapun, kalau berbicara tentang negeri ini yang dianeksasi atau diserang oleh negara lain, semuanya berkewajiban untuk melakukan perlindungan atau perlawanan ya terhadap negara-negara yang akan menganeksasi. Sama di Madinah juga begitu, dan ini sudah terjadi 1400 sekian tahun silam ketika Rasulullah SAW memimpin Madinah. Jadi bagaimana kemudian suku-suku, kabilah-kabilah, komunitas-komunitas yang ada di Madinah itu kemudian kekuatannya disatukan, dirujukkan oleh Rasul untuk kemudian melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap Madinah. Jadi ini konstitusi modern yang lahir di masa lampau. Jadi kalau kita berbicara tentang konstitusi modern, Islam itu jauh melampaui Persia dan Romawi pada saat itu. Bahkan kemudian Rasulullah SAW menetapkan pola perlindungan terhadap kaum wanita, pola perlindungan terhadap keyakinan yang berbeda, pola perlindungan terhadap kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Dicontohkan di dalam Madinah disebutkan bahwa anak-anak ya, orang tua para wanita tidak memiliki kewajiban militer pada saat Madinah diserang. Ini tentu sebuah kalimat luar biasa dari Rasul untuk menunjukkan konsep toleransi gender maupun konsep toleransi berdasarkan kemampuan. Anak kecil, orang tua dan para wanita tidak berkewajiban melakukan pembelaan ya, terhadap negara secara fisik atau militer ketika terjadi serangan. Kemudian di poin yang lain misalnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang kondisi Madinah yang majmu' atau plural. Jadi jangan dikira hari ini ya banyak orang berbicara bahwa kepemimpinan Rasul itu hanya atas orang-orang muslim dan mukmin. Ini tentu kalimat yang salah dan sangat tidak sesuai dengan fakta dan sejarah. Rasulullah SAW hadir di Madinah itu memimpin umat yang sangat plural. Ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim sebagai komunitas yang mayoritas. Dan ternyata dalam kepemimpinan Islam ya keseluruhan keyakinan itu bisa dirangkai, dirangkum. Bahkan Rasul kemudian menyebutkan tidak boleh merusak ya, tidak boleh menghancurkan rumah-rumah ibadah orang lain. Jadi ini merupakan larangan keras dari Rasulullah kepada kaum muslimin. Ini merupakan penataan ya, penataan negara modern yang sudah pernah ada di masa Rasulullah SAW. Jadi beliau sebagai pemimpin negara, tak hanya sebagai Nabi dan Rasul. Maka sekarang kita lihat beberapa kalimat Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau ini adalah penulis kitab yang sangat kita kenal ya, Arba'in Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar. Ini adalah buah karya dari Imam An-Nawawi, salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Imam An-Nawawi menuliskan sebuah buku yang mengumpulkan hadis-hadis tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat bagaimana cara ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk karakter seorang pemimpin agar kiranya dia dicintai oleh umat. Ya, kita lihat beberapa hadis dan kemudian kita akan kupas beserta contoh-contoh real dalam kehidupan beliau di waktu itu. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abdullah ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Hadis ini berasal dari Abdullah bin Umar. Ini adalah putra dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau ini adalah salah satu perawi hadis terbanyak dari kalangan muhajirin. Jadi ada beberapa perawi hadis terbanyak dari kalangan muhajirin, di antaranya adalah Abdullah bin Umar ini. Abdullah bin Umar mengatakan qala ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah.
Jadi Rasul pernah menyampaikan kepada para sahabat, kullukum, setiap kalian ra'in, setiap kalian adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ul, ya, dan setiap pemimpin an ra'iyati akan dimintai pertanggungjawaban atas pola kepemimpinannya. Jadi kalau dalam bahasa hari ini ada leader, ada leadership. Leader itu pemimpin, leadership itu pola kepemimpinan. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan setiap panjenengan itu pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas pola kepemimpinannya dan atas apa-apa yang dia memimpinnya. Kalau seorang ayah berarti kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas istrinya, atas anak-anaknya, dan atas siapapun yang perwaliannya ada di atas pundaknya. Demikian pula dengan pemimpin yang lebih tinggi dari itu. Ada pemimpin keluarga, ada RT, kalau di sini ada RW itu ya. Kalau dulu saya waktu kecil itu kalau tidak salah ada RK. Ada Pak RK Pak? Tidak ada Pak ya? Adanya RT rukun tetangga, rukun warga. RK itu rukun keluarga Pak ya? Atau rukun kampung. Jadi sampai kemudian para bupati, para wali kota, para gubernur, ya, sampai kemudian presiden, pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di negeri ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas yang pertama, pola kepemimpinannya, berarti bagaimana cara dia memimpin. Kemudian yang kedua, atas apa yang dia berkuasa atasnya, atau atas siapapun yang dipimpinnya. Artinya kalau kemudian Rasul menyampaikan seperti ini, dari mulai kepala keluarga, RT, RW, lurah, camat, wali kota atau bupati, gubernur sampai presiden, siapa yang tingkat pertanggungjawabannya paling tinggi Pak nanti? Halo Pak? Presiden itu ya. Ini tingkat pertanggungjawabannya paling tinggi di hadapan Allah. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kurang lebih 300 juta orang yang dipimpinnya. Kalau jenengan dan saya mimpin keluarga, saya punya istri, satu Pak, nggak usah dibahas itu ya. Kemudian 3 anak, maka saya kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas istri dan anak-anak saya. Kemana mereka saya bimbing, saya arahkan. Apakah mereka diajarkan tauhid di dalam rumahnya oleh sang suami? Apakah kemudian mereka diajarkan mencintai Rasul dan itba atas apa yang diperintah Rasul atau tidak? Itu akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika kemudian saya berada di hadapan panjenengan, maka saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang saya ucapkan atau keluar dari lisan saya. Tetapi di atas saya ada sekian banyak orang yang area kekuasaannya, ya area mandatnya itu lebih besar, sehingga kemudian pertanggungjawabannya pasti lebih besar. Dan setiap orang yang dipimpinnya itu berhak untuk mengajukan gugatan. Istri saya berhak mengajukan gugatan atas gaya kepemimpinan saya di rumah, kelak di hadapan Allah. Anak-anak saya juga bisa menggugat saya di hadapan Allah atas apa yang saya berikan kepada mereka. Jangan bisa bayangkan, berarti ada 4 orang yang siap menggugat saya, yakni istri dan 3 anak saya, itu minimal. Kalau kemudian saya memimpin dengan cara yang salah, kalau kemudian saya mengarahkan bahtera rumah tangga dengan cara yang salah, ya naudzubillah, maka saya harus memperbaiki cara mengarahkan bahtera rumah tangga ini menuju apa yang diridhoi Allah. Nah kalau kemudian seorang kepala perusahaan yang memiliki 10.000 karyawan, berarti kelak dia akan memiliki kans untuk dituntut oleh 10.000 karyawannya Pak. Pak Bayu karyawan pun pinten Pak Bayu? Ini sudah mulai merintis usaha-usaha beliau, orang-orang luar biasa semuanya Pak ya. Demikian pula dengan semakin tinggi, ketika kemudian ada seorang wali kota atau bupati, maka kelak akan bisa dihujat atau dituntut oleh siapapun yang dipimpinnya, ya, sampai kemudian level paling tinggi. Tentu Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang memikul amanah paling berat, karena beliau bukan hanya pemimpin bagi orang-orang mukmin, bukan hanya pemimpin orang-orang muslim, tetapi beliau ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin seluruh umat manusia. Maka yang paling besar tanggung jawabnya adalah Rasulullah SAW. Makanya karena besarnya tanggung jawab Pak, Bu, ya Bunda Ayah, ketika kemudian tanggung jawab itu semakin besar, biasanya ribetnya juga gede. Jadi kalau orang itu tanggung jawabnya kecil, ya ribetnya enggak seberapa besar. Tapi kalau kemudian sudah tanggung jawab itu sangat besar, biasanya ribetnya besar. Maka menjadi Nabi dan Rasul itu jaminannya surga, enggak main-main itu ya. Karena beratnya tanggung
tanggung jawab. Ya. Jadi surga itu hanya layak diberikan oleh orang-orang yang berani mengambil tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk panjenengan dan saya. Ya, saking beratnya amanah makanya jaminannya atau hadiahnya itu surga. Kalau ringan pasti hadiahnya anduk, Pak ya. Itu ya, anduk atau magic chair itu, Pak ya, atau magic comb itu. Baik. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan demikian beratnya tanggung jawab setiap pemimpin, karena dia akan menanggung apapun yang kemudian digelisahkan, apapun yang kemudian dikhawatirkan, ditakutkan oleh orang-orang yang dipimpinnya kelak. Jadi mas'ulun an ra'iyah. Kemudian alladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum warajulun ra'in ala ahli bait wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ri'ayatun ala baitin bakliha wa walidi wa hiya mas'ulah. Jadi gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yang pertama skup kepemimpinan yang paling luas. Kemudian dipersempit oleh beliau pada siapa? Pada suami. Suami itu bertanggung jawab, ya akan ditanya oleh Allah di dalam sidang nanti perihal keluarga yang dipimpinnya. Kenapa kok anakmu tidak mencintai Kanjeng Nabi? Kenapa kok anakmu lebih mengidolakan ya sosok-sosok yang fiktif, sosok-sosok yang tidak pernah mereka akan temui dalam kehidupan? Kebetulan besok pagi saya membahas tentang kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas Ahlul Badar itu ya. Bagaimana kemudian membandingkan Ahlul Badar dengan sebuah tim fiktif yang hari ini anak-anak menjadikan mereka sebagai hero, namanya Avenger itu, Pak. Ini kurang tepat kalau dibahas di tengah-tengah forum seperti panjenengan, karena jenengan pasti nggak ada yang pernah lihat Avenger, Pak ya. Jadi besok kita bahas untuk anak-anak remaja dan secara umum, tapi di Pare itu ya. Bagaimana kemudian kita melihat Ahlul Badar yang jauh lebih layak untuk diidolakan. Mereka ini manusia-manusia yang realnya ada. Tapi hari ini banyak anak dipaksa untuk mengidolakan sesuatu yang tidak real. Mobil lewat, Pak, tiba-tiba jadi robot, kelek. Wah, itu diidolakan, Pak. Anak-anak setiap saat ketika melihat trailer atau prauto, Pak, truk itu nunggu, kok gak berubah-berubah ya. Karena dia hanya ada di imajinasi itu ya. Idola yang adanya hanya di imajinasi. Apalagi kalau kemudian di Avenger, mereka melihat manusia gitu ya, ketika marah dikit jadi hijau gitu kan, Pak. Dan ternyata sekarang itu ada di Jalan Kili Suci, Pak, yang namanya apa itu, Pak? Es buto hijau atau es hulek itu, Pak. Orang kalau minum itu, Pak, tubuhnya langsung jadi hijau gitu ya. Jadi yang diidolakan adalah sesuatu yang fiktif, yang anak-anak tidak pernah bertemu dengan realnya dalam kehidupan. Ini mempersulit sebenarnya anak-anak kita untuk bisa berkembang dengan baik, karena mereka dipaksa untuk berimajinasi semata. Tapi kalau Islam mengajarkan contohnya real. Kalau kemudian contoh manusia yang tangguh, kuat secara fisik, dalam 100 pertempuran tidak pernah kalah, maka tokohnya bukan tokoh fiktif, tapi tokohnya tokoh yang real, nyata, namanya Khalid bin Walid misalnya. Atau ketika kita berbicara tentang hal-hal yang lain, maka Islam menawarkan yang real. Ditambahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Kok kemudian suami yang lelah bekerja, dan itu bagian dari ibadah, pulang ke rumah melihat rumah seperti kapal pecah itu ya, sehingga kemudian menjadikan tidak nyaman. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan memerintahkan kepada para istri agar kiranya mereka menjadi penentram dan penenang suaminya dengan kalimat sederhana, baiti jannati, dengan kalimat sederhana, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, dan kalimat-kalimat yang lain yang Rasul hendak memerintahkan kepada para istri agar supaya menjadikan rumah itu tempat yang paling nyaman buat suami. Sehingga ketika mereka bekerja di rumah, membanting tulang, memeras keringat, membanting tulang sampai linu-linu gitu ya, peras keringat sampai keringatnya kering gitu ya. Ketika kemudian pulang ke rumah, diharapkan mereka bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, energinya terisi ulang. Jadi rumah itu ibarat charger pikiran, charger mental, charger spiritual, charger fisik bagi seorang suami. Sehingga diharapkan ketika suami pulang itu langsung tercharger.
ngecharge gitu ya, sehingga kemudian fisiknya kembali seger, sehat dan seterusnya. Tidak kemudian di rumah malah uring-uringan, baterai yang sudah hampir habis malah drop luar biasa ini. Jadi ini kalimat yang disampaikan oleh Rasul. Maka bagi para istri, rumah panjenengan itu adalah tempat berkiprah yang paling baik. Rumah panjenengan itu adalah tempat untuk berkreativitas yang paling baik. Maka kita baca misalnya dalam salah satu hadis Rasulullah SAW tentang Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu suka membuat hiasan-hiasan dalam rumah yang terbuat dari apapun yang beliau bisa temukan. Apakah daun-daunan, akar ya dan seterusnya. Beliau rangkai, beliau buat agar supaya ketika sang suami datang itu merasa nyaman. Oh dek, kok ada hiasan rumah baru, dari mana? Ah itu saya yang buat mas, subhanallah itu ya. Tidak kemudian setiap pulang itu bantal di atas, lemari, gulingnya di bawah, turun itu Pak ya, dan seterusnya kayak kapal pecah tadi itu. Baik, bahkan ya kata Rasulullah SAW, seorang pembantu atau pekerja rumah tangga, kalau sekarang istilahnya asisten rumah tangga, yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya atas apa yang dia mendapat amanah. Jadi setiap orang pada akhirnya akan bertanggung jawab atas amanah-amanah yang Allah berikan di atas pundak mereka. Ini konsep kepemimpinan yang pertama dalam Islam. Dan semakin besar wilayah kepemimpinannya, maka semakin besar pula tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya panjenengan. Pengen menghadapi gugatan yang sedikit atau banyak Pak? Di hadapan Allah? Sedikit Pak ya? Makanya jenengan nggak pernah nyalon wali kota itu Pak ya. Jadi kalau kemudian kita berharap itu ya gugatan itu tidak banyak, maka peran-peran yang diambil juga wilayahnya tidak luas. Tetapi kalau kemudian kita berpikir yang sebaliknya, menjadi seorang pemimpin dengan wilayah yang luas, itu bisa jadi akan menghantarkan kita pada surga lebih dekat. Kenapa? Karena nanti kita akan baca sebuah hadis, satu di antara 7 golongan yang Allah masukkan surga tanpa hisab adalah pemimpin yang adil. Ini yang kemudian mendorong sebagian kaum muslimin yang memiliki kemampuan, yang memiliki kualifikasi untuk kemudian menjadi pemimpin dalam ranah yang lebih luas. Artinya kita bisa mengambil satu di antara keduanya. Kalau kemudian kita tidak yakin bisa memimpin dengan cara terbaik yang Allah ridho, ya jangan. Tapi kalau kemudian kita memiliki keyakinan, kemampuan, kekuatan, kualifikasi yang dibutuhkan, maka ambil. Karena bisa jadi itu yang akan menghantarkan kita lebih dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya Rasul mengatakan, dan kalian semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Ini hal yang paling sederhana. Dalam bahasa hari ini orang-orang menyebutnya dengan kalimat hidup adalah pilihan, life is a choice. Hidup adalah pilihan. Nah, pada kata pilihan itulah Pak, dosa dan pahala itu berlaku. Pada kata pilihan itulah berlaku kalimat Rasul kullukum ra'in. Kalian semua adalah pemimpin ya. Contoh paling sederhana, ketika panjenengan datang ke sini, kemudian melepaskan sandal di luar masjid tadi, ketika panjenengan sudah mulai melepaskan sandal dan alhamdulillah tadi saya lihat sandal itu sudah tertata sangat rapi. Dan kita berharap kiranya tangan siapapun yang menata sandal-sandal panjenengan menjadi tangan yang penuh berkah itu ya. Karena memudahkan kita ketika pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian sandal jenengan sudah ditata sedemikian rupa dan panjenengan menaruh sandal, tengok-tengok melihat kiri kanan dan ada ternyata sepasang sandal yang jenengan pernah sangat inginkan ya di sebuah toko di Jalan Doho misalnya. Jangan pernah sangat inginkan suatu hari ketemu dengan sandal itu di sebuah toko pas nggak bawa duit banyak. Kemudian ada harapan, bismillah suatu saat nanti tak beli sandal ini, kelihatannya cocok dengan kaki saya. Kalau buat jalan enak, buat ibadah juga nyaman. Ketika jenengan mentargetkan begitu, ternyata lusa ketika ke toko tersebut sudah nggak ada, sudah terbeli dan stoknya sangat terbatas. Dan hari ini panjenengan melihat sandal itu ada di depan masjid itu ya. Kemudian jenengan langsung bicara di dalam diri dan ini pilihan sikap itu ya. Jenengan langsung ngomong, alhamdulillah berarti ini takdirnya. Takdir dipertemukan oleh Allah dengan sandal yang pernah saya harapkan, saya inginkan. Maka kemudian ketika pulang lebih dulu itu ya, menjemput takdir Allah tadi itu, meninggalkan sandal kita dan mengambil sandal tadi. Itu kan pilihan ya. Pilihan mau pakai boleh, mau
tidak pakai boleh. Bolehnya tapi dalam tanda petik. Karena efeknya ini kulukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap pilihan panjenengan dan saya itu akan berbuah pertanggungjawaban. Kok kemudian pakai sandal itu ya siap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Gak apa-apa Ustadz, mau nyoba 1 minggu, setelah itu saya akan taubat, saya kembalikan. Ya berarti dosanya 1 minggu gitu aja. Itu pun kalau ikhlas dan ridho, yang punya sandal diambil selama 1 minggu ya, tanpa sebab dan tanpa dia tahu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas pilihan-pilihan kecil saja jenengan itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Kok kemudian membangunkan anak ya? Kita lihat ya, cara membangunkan anak. Kalimat yang pertama begini. Ada orang tua yang ketika membangunkan anaknya di waktu subuh itu dengan kalimat, ayo Lin, bangun nak, ayo nduk bangun nak, nanti sekolahnya terlambat. Pernah Bapak Ibu mendengar kalimat itu? Tidak, alhamdulillah, bunda-bunda luar biasa itu ya. Ada orang tua yang bangunkan anaknya itu dengan kalimat, ayo nak bangun nak, biar sekolahnya tidak terlambat. Tapi ada orang tua yang luar biasa, ini pasti alumni kajian Ar-Rahman. Kalimatnya begini Pak, kalau membangunkan anak, ayo sayang bangun nak agar supaya subuhnya tidak terlambat. Nah coba, yang pertama agar supaya sekolahnya tidak telat. Tapi yang kedua bilang, ayo nak bangun nak supaya subuhnya tidak terlambat. Berarti dari mulai cara membangunkan anak saja, itu konsep tauhid sudah diajarkan. Itu orang tua yang luar biasa. Tapi kalau kemudian kita fokus pada, ayo nak bangun biar sekolahnya tidak terlambat, berarti fokus orang tua pada apa? Pada sekolah. Kalau kemudian fokus orang tua pada sekolah, sejatinya orang tua ini sedang berpikir apa? Sekolah itu orientasinya apa Pak nantinya? Kerja, begitu ya? Kerja. Kalau kerja kemudian orientasinya apa? Duit gitu Pak, benar? Artinya ketika kemudian kita membangunkan dengan cara seperti itu, kita sedang menanamkan kepada anak bahwa dunia itu lebih penting dibanding akhirat. Dan itu sangat berbahaya. Jadi dari cara membangunkan saja, itu orang tua bisa diketahui ini tanggung jawabnya kepada Allah seperti apa. Kalau membangunkan untuk sekolah itu berarti tanggung jawab duniawiah semata. Tapi kalau kemudian ayo nak bangun nak, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Tapi tentu orang tuanya harus menjadi contoh dan tauladan buat anak-anaknya ketika membangunkan. Orang tuanya sudah seger, mungkin sudah mandi, sudah harum, bangunkan anaknya pantas. Tapi kalau kemudian orang tuanya bahkan bangun saja masih liap-liap, gosok gigi juga belum, bangunkan anaknya disuruh cepet-cepet, maka tentu ini bagi anak juga kurang baik gitu ya. Apalagi bangunkan sambil tiduran, orang tuanya teruskan tidur, anaknya bangun. Baik, ini hadis yang pertama, kita bahas 2 hadis saja Pak, karena waktunya cukup pendek itu ya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, min Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihim fashkuk alaihi. Wah ini berat ancaman Rasul ini ya. Wa man waliya min amri ummati syai'a farafaqa bihim farfuq bih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu ya dalam bentuk doa. Wah ini dalam bentuk doa. Kira-kira kalau menurut panjenengan doa Rasul itu bisa diterima, bisa tidak oleh Allah atau pasti diterima Pak? Pasti diterima. Tapi ada permohonan Rasul yang tidak diterima oleh Allah. Berkaitan dengan apa? Hidayah atas pamannya. Tapi kalau kemudian kita berbicara tentang hal yang di luar hidayah, karena kalau hidayah itu prioritas hak prerogatif Allah. Rasul nggak bisa memberi hidayah terhadap orang-orang yang bahkan beliau cintai ya, dalam Al-Ahzab dikupas dengan cara luar biasa oleh Allah. Nah di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa begini, Allahumma, ya Allah, man waliya min amri ummati, siapa yang wali menguasai min amri ummati dari urusan umatku, syai'a ya atas sesuatu, fasyaqqa alaihim lalu mempersulitnya. Lah ini Pak, ini kalau kemudian jenengan ngurus administrasi atau apa-apa yang bersifat administratif kemudian dipersulit Pak, hadis ini bisa disodorkan itu ya. Sama dengan kemarin kita menjelaskan tentang Rasul itu sebagai tetangga terbaik ya. Maka beliau mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya.
Dan Rasul menjelaskan hadis ini dengan kalimat, maka salah satu kedoliman seorang tetangga adalah yang bau masakannya masuk ke rumah tetangganya, tapi masakannya nggak pernah masuk ke rumah tetangganya. Baunya masuk ke rumah tetangga, tapi makannya nggak pernah sampai ke sana, Pak. Baunya tok sing sampai, ini tetangga yang dolim. Tapi jangan bawa hadis ini ketika panjenengan dekat dengan tukang sate. Ini mendolimi justru panjenengan, Pak ya. Jenengan bawakan hadis, Pak, mohon maaf Pak, ini hadis Rasul Pak ya, bukan saya. Jadi karena bau sate jenengan tiap hari ke rumah itu ya, makan jenengan dolim kalau satenya tidak nyampe rumah, enggak begitu Pak ya. Jadi di sini Rasul mengatakan, ya Allah, berdoa ya beliau, siapa yang menguasai sesuatu dari urusan umatku, lalu fasyaqqa alaihim, ya, dia mempersulit atas mereka, atas umatku, himnya kembali kepada ummati. Faskuk alaihi, maka persulitlah baginya kelak pada persidangan di hadapan Allah. Jadi siapapun yang memiliki hobi menyulitkan yang mudah, bukan memudahkan yang sulit, Pak. Jika bisa sulit, kenapa dimudahkan? Begitu biasanya bahasanya, Pak. Bukan jika mudah, jika bisa mudah, kenapa dipersulit? Enggak, tapi jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Maka orang yang seperti ini kelak akan mendapatkan buah dari doa Rasul. Apa kalimatnya? Fashkuk alaihi, maka persulitlah dia ya Allah. Dalam persidangan kelak di yaumul hisab, di yaumul mizan, persulitlah proses hisabnya. Persulitlah proses hisabnya itu berarti sampai hal-hal yang kecil akan didetailkan, sampai hal-hal yang ringan akan didetailkan. Tapi kalau kemudian sebaliknya ini, dan kata Rasulullah, waman waliya min amri umati, dan siapa saja yang mengurus urusan umatku, syai'a atas sesuatu, farofaqo, dan dia memudahkannya, dari akar kata rifkun, rofaqo, lembut. Oke, Ustaz Rifki itu lembut, Pak. Jadi warofaqo, dan kemudian dia berlembut-lembut dalam urusan itu, gak diwangel-angel. Uang datang gak digetak-getak itu ya. Dan dia memperlakukan dengan lembut. Wah, ini kok bahasa saya jadi begini ya, berarti saya pernah mengalami mungkin, Pak ya. Jadi lalu berlemah lembut terhadap siapa saja yang datang untuk mengurus urusan-urusan mereka, dan kita memiliki kewenangan dan kekuasaan mengurus urusan mereka. Maka di sini disebutkan farofaqa bihim farfuq bih, maka mereka yang memudahkan urusan-urusan umat dalam hal apapun, farfuq bih kata Rasul, maka mudahkan mereka ya Allah nanti di hadapan panjenengan, nanti di persidangan mahsyar. Maka mudahkan mereka, maka gampangkan mereka, dilihat oleh malaikat set perilakunya dari A sampai Z, dosa-dosa yang dikumpulkan A sampai Z. Kemudian atas perintah Allah diminta untuk memudahkan hamba itu, karena dulu suka memudahkan orang lain, sehingga kemudian meskipun ada merah-merahnya pada rapor di yaumul mahsyar kelak, kemudian dianggap tidak ada atau diabaikan. Subhanallah. Tetapi kalau kemudian suka mempersulit gitu ya, maka setiap detail amalnya akan dirinci. Gimana sholatnya, syarat dan rukunnya terpenuhi ya Allah. Gimana niatnya, ya niatnya ini, sholatnya ini bercampur-campur. Gimana kehusukannya, kadang khusuk, kadang tidak, dirinci sampai detail. Tapi kalau kemudian dia terbiasa memudahkan orang lain, beriktikad untuk memudahkan urusan orang lain, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat ini menyebutkan, maka mudahkan mereka ya Allah, mudahkan mereka ya Allah. Bayangan saya Pak, di tempat-tempat birokratif yang kita, jenengan, saya, siapapun umat itu berurusan dengan hal yang bersifat birokrasi, ayat ini ditempel Pak, ditempel di depan kantor tuh, subhanallah. Sehingga setiap pegawai yang masuk, pimpinan yang masuk itu membaca, jika aku memudahkan urusan masyarakat, maka kelak aku akan dimudahkan Allah. Subhanallah, pasti indah sekali. Tapi jika aku menyulitkan mereka ya Allah, maka aku akan engkau persulit kelak. Sehingga jenengan datang sudah disambut dengan senyuman, jenengan pulang diiringi doa. Setelah ngurus apa-apa kemudian diiringi doa, Pak semoga tadi yang sudah diurus bermanfaat.
Semoga apa yang jenengan sudah dapatkan berkah dan seterusnya. Kebetulan tadi pagi saya memberikan pelatihan kepada beberapa karyawan di Rumah Sakit Nganjuk, RSUD Nganjuk. Saya sampaikan begini, salah satu ciri orang yang cerdas spiritual, kecerdasan spiritual itu kan terdefinisi sebagai kemampuan untuk memberikan makna puncak atas setiap aktivitas, makna puncak, makna terbaik. Maka saya sampaikan begini, panjenengan pernah napa mboten itu para perawat ya, panjenengan nate napa mboten ketika kemudian para pasien atau pasien itu ketika mereka pulang, jenengan doakan, Pak, mugi sembuhnya ini sembuh yang berkah dan tidak kembali penyakitnya pada panjenengan. Pak, mugi ini menjadi penyakit terakhir jenengan datang ke sini. Misal begitu. Tidak sebagaimana, kalau ini tidak cocok, tidak kongruen dengan kalau resepsionis di sebuah hotel melepas tamu yang pulang. Biasanya gimana, Pak? Semoga layanan kami baik dan semoga kembali lagi. Kalau jenengan mengatakan di rumah sakit, Pak, buyar. Ada pasien pulang, jenengan mengatakan, Pak, semoga kemarin layanan kita baik, Pak ya, dan semoga kembali ke sini. Itu jadi buyar. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memberikan hal-hal yang menyenangkan bagi mereka. Bahkan saya sampaikan begini tadi lah, kalau jenengan pasang infus, coba berpikir, kira-kira mungkin nggak anak kita atau orang tua kita sakit dan kemudian berada di sebuah rumah sakit yang kita tidak berada di sana, sehingga kemudian yang masang infus bukan kita. Mungkin, sangat mungkin katanya. Berarti kalau jenengan memudahkan orang lain dengan sabar, dengan tenang, berdoa, Pak dipasang infusipun nggih Pak nggih, bismillah astonipun pundi, semoga setiap cairan yang masuk menjadi obat atas izin Allah buat panjenengan, bismillah. Maka insya Allah kalau dia punya anak, dia punya orang tua yang mungkin dirawat di sebuah rumah sakit lain, apa yang dia mudahkan buat pasiennya akan menjadi jalan kemudahan orang tuanya, jalan kemudahan anaknya di sebuah tempat, dan seterusnya. Jadi bagaimana kemudian hadis ini bisa diterapkan lebih luas areanya. Karena di sini disebutkan intinya, jika engkau mudahkan hamba Allah, maka engkau akan dimudahkan. Jika engkau muliakan hamba Allah, maka engkau akan dimuliakan. Berarti yang nata sandal tadi, yang nata karpet, yang menyiapkan alat dan seterusnya, ini juga akan mendapatkan sebagaimana apa-apa yang mereka lakukan, mereka siapkan, mereka atur dan seterusnya. Ini kata kuncinya. Ini sudah mulai masuk Isya Pak ya, jam 7:04 ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya saya sampaikan kesimpulan dari dua hadis tadi. Hadis yang pertama kesimpulannya adalah setiap diri harus hati-hati atas pilihan amalnya. Jenengan dan saya itu wajib hati-hati atas pilihan ikhtiar kita, apapun itu. Membeli saja kita akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Dana untuk membeli, cara kita membeli, kemudian membeli ini digunakan untuk apa? Semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga untuk setiap pilihan amal jenengan dan saya harus berhati-hati. Untuk setiap pilihan amal kita berpandangan jauh ke depan, bahwa yang saya beli ini kelak akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan-jangan saya membeli ini justru menjauhkan diri saya dari Allah. Jangan-jangan saya membeli ini mengurangi waktu saya untuk membaca Quran. Jangan-jangan saya membeli ini menjadikan saya semakin jauh dari baca Quran, baca hadis dan seterusnya. Jadi pilihan-pilihan amal itu pada akhirnya benar-benar kita perhatikan jika kita meyakini setiap pilihan amal ada pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, poin kedua, maka setiap tanggung jawab akan disesuaikan dengan luasnya area pertanggungjawaban, termasuk kuantitas dan kualitasnya. Kemudian yang ketiga, ya, berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW berupa doa tadi, kita semakin meyakini penting dan perlunya bagi panjenengan dan saya untuk menakar tingkat kesulitan dan kesukaran orang lain dalam rangka agar supaya kita bisa melayani dengan baik. Saya contohkan terakhir sebagai kesimpulan ini Pak. Ada orang beli bensin Pak, ada orang beli bensin, kemudian beriringan, antri panjang gitu ya. Biasanya pagi hari, hari Senin, panjang. Ketika kemudian antrian itu panjang, ada orang di depan kita yang ketika mau beli bensin itu Pak ya, buka kapnya itu pas di depan petugasnya. Setelah itu kemudian dibuka, diisi. Setelah diisi Pak,
Dia baru mengeluarkan dompetnya. Setelah diisi penuh, dia baru mengeluarkan dompetnya, kemudian tanya, "Pinten Mas?" Dijawab katakan 17.000. Dia keluarkan uang 100 ribuan. Dia tetap berada di situ, nunggu kembaliannya. Setelah nunggu kembalian, masukkan uang ke dalam dompet, baru ditutup itu Pak, tempat bensinnya, kap ditutup, baru jalan. Ini termasuk orang yang menyulitkan orang lain. Jadi kalau dalam bahasa hari ini Pak, ESQ itu namanya EQ itu emotional quotient. Kecerdasan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini ngantri loh. Maka ketika kemudian kita punya kecerdasan emosional, maka baru buka, diisi kita sudah buka dompet. Dilihat kemudian berapa, kita siapkan uang yang paling mudah nyusui. Setelah itu kemudian kita berikan sambil kita dorong sepeda motor kita ke depan sehingga yang belakang bisa masuk dan seterusnya. Ini ciri orang yang memudahkan orang lain. Salah satunya loh Pak, ini hal yang paling mudah lah, paling mudah bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada sekian banyak hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkaitan dengan pola kepemimpinan Rasulullah SAW, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kalimat yang khilaf salah dalam pengucapan dan penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.